Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan satu potongan video. Jadi, kenapa saya tampilkan potongan-potongan? Agar mudah dipahami, teman-teman. Jadi, per potongan video, saya bisa menjelaskan apabila ada teman-teman yang kurang paham itu maksudnya apa ya? Pembicaraan ini arahnya kemana ya? Gitu loh. Nah, kalau berdasarkan potongan-potongan itu lebih mudah dijelaskan. Yang intinya itu adalah isi dari video yang nanti akan saya tampilkan. Baik teman-teman, nanti saya akan tampilkan satu video diskusi atau perdebatan di Robito Alawiyah, diskusi tentang nasab yang diadakan 7 September kemarin teman-teman. Jadi for your information, jadi buat teman-teman nih informasinya, dari tamu undangan yang diundang oleh Robito Alawiyah untuk berdebat, ya, itu dari kelompoknya Imaduddin, semuanya tidak datang, semuanya kabur, semuanya umpetan, kecuali Guru Gembul. Ya, Guru Gembul ini datang teman-teman. Makanya saya walaupun tidak sependapat dengan banyak pendapatnya, tapi saya apresiasi kedatangannya. Dia berani datang, itu keren. Oke? Tapi bukan berarti saya apresiasi kedatangannya, bukan berarti saya setuju dengan pendapatnya. Itu lain hal. Ya, teman-teman. Nah, jadi dalam video itu Guru Gembul itu menafikkan nasab Ba'alawi salah satunya dengan gini. Ba'alawi yang sekarang itu kan keturunan yang sekarang Habib itu keturunan Rasulullah antara 36, 37, 41, 40, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi Guru Gembul menolak nasab Ba'alawi salah satunya karena logikanya secara sains katanya secara ilmiah yang bisa dipertemukan secara ilmiah itu harusnya keturunan Rasulullah itu sudah nyampe 70-an lebih atau minimal 58, bukan sekitar angka 40. Karena dia menggunakan perkalian per generasi itu sekitar 25-an tahun. Jadi untuk 1400 tahun sekian itu harusnya udah 58-an kurang lebih atau 70-an lebih. Itu hitungan yang dibuat oleh Guru Gembul. Nah, tapi yang menarik teman-teman, kalau metode Guru Gembul ya, yang menghitung per generasi itu 25 tahun, lalu ganti generasi lagi 25 tahun lagi, ganti generasi 25 tahun lagi, maka tidak ada satupun orang di dunia ini ya yang sah sebagai keturunan Rasulullah kalau dengan metodologi yang digunakan Guru Gembul yaitu angka 25 tahun. Padahal kita semua tahu Rasulullah yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu nanti adalah dari keturunan Rasulullah. Sedangkan Imam Mahdi itu kan nanti nih datangnya menjelang hari kiamat, bukan? Nah, kalau Imam Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah, sedangkan dengan metodologi yang dibuat Guru Gembul tadi, akhirnya tidak ada satupun di dunia ini jadi keturunan Rasulullah. Lalu Imam Mahdi ini keturunan Rasulullah mana? Kalau Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah, artinya ada keturunan Rasulullah yang tidak terputus, saudara. Oke? Imam Mahdi itu jelas keturunannya Rasulullah. Itu dijelaskan sangat panjang dan sangat detail. Pertanyaannya, kalau sekarang tidak ada keturunan Rasulullah yang sah, ya, maka Imam Mahdi pun bukan keturunan Rasulullah harusnya. Paham ya? Nah, coba kita lihat videonya berikut ini.
Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya, Raja Jordan itu keturunan ke-41. Kalau dia diragukan, itu DNA D1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga. Nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Beliau bukan dari Ba'alawi, dia 40. Saya, pakai catatan saya dari Maktab Demi, saya ke-42. Nasab Raja Maroko, keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali, 43, 44. Khalil Al-Musawi, kalau ditambah 45, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Al-Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali. betul. Dengan metode ini. Kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Iya. Udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah laki-laki itu 30,7 tahun. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dilihat videonya? Jadi, saya ulangi ya teman-teman ya. Kalau hitungan untuk menentukan nasab Rasulullah di zaman sekarang itu digunakan dengan metodologi yang digunakan oleh guru gembul, yaitu per generasi itu 25 tahun, oke, maka dan katanya harusnya keturunan Rasulullah sekarang tuh udah ke angka 58 atau 70-an sekian silsilahnya itu tingkatannya, maka tidak ada satupun di dunia ini yang sah menjadi keturunan Rasulullah. Oke, itu yang pertama. Ini yang berikutnya, begitupun keturunan yang lain, bukan Rasulullah, misalnya di kerajaan-kerajaan Eropa, itu tidak ada satupun keturunan yang nyambung kalau pakai metodologi guru gembul. Jadi semua nasab di dunia ini bakal batal kalau menggunakan metodologi guru gembul. Begitu teman-teman. Nah, tentu ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa semua ilmu itu ada ilmunya. Semua ilmu ada metodologinya. Bukan dengan metodologi yang ngarang sendiri, namun metodologi yang sudah ditentukan oleh pakar-pakarnya. Dalam hal ini, ya, dalam hal nasab tentu metodologi yang digunakan oleh para ahli nasab. Dan dalam hal agama misalnya tentu metodologi yang digunakan oleh ulama-ulama yang berkompeten di bidangnya. Misalnya ulama syariat, ya, bukan syariat hakikat makrifat ya, bukan ulama fikih misalnya, tentu dia tahu metodologi yang digunakan dalam ilmu fikih. Begitupun ulama hadis pun sama. Jadi seluruh bab atau seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam agama itu mempunyai metodologinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngarang, teman-teman. Nggak bisa ngarang. Lah kalau kita bisa ngarang sebebas-bebasnya, maka Al-Quran akan kita karang, artinya mau-maunya kita. Kita punya kepentingan apa nih? Terus kita tafsirkan Al-Quran dengan kepentingan kita. Ini jadi kacau nanti. Jadi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya apresiasi kedatangan guru gembul, tapi mohon maaf Pak Guru, mohon maaf, Anda juga harus bisa menerima penjelasan dari Gus Wafi dan teman-teman bahwa metodologi Anda itu sangat tidak relevan digunakan bukan hanya dalam bab Ba'alawi, tentang Ba'alawi, tapi juga digunakan untuk nasab-nasab
yang lainnya itu tidak relevan, tidak bisa digunakan. Nah, begitu teman-teman. Jadi itu saja dari saya, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, semoga ini bisa jadi patokan pegangan ya. Semoga ini bisa menjadi apa ya, pembanding kepada teman-teman apabila mendapatkan video-video yang berseliweran yang nggak jelas. Mungkin kadang-kadang videonya benar, tapi narasi yang dibuat oleh si pembuat video itu dibelokkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu aja dari saya. Saya Pribumi dan saya cinta Bang Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.